Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum? Apa kabar anak-anak semua hari ini? Ya, Ibu berharap mudah-mudahan kalian semua berada dalam keadaan sehat walafiat dan dapat mengikuti pembelajaran matematika pada hari ini. Ya, kita buka buku paket halaman 97. Ya. Kita akan belajar mengenai pembulatan hasil pengukuran panjang. Ya, di sini si Ali akan mengukur 3 batang pensil ya. Nah, pensil pertama ini kita akan tarik garis dari ujung pensil dikenakan ke penggaris ya. Dia berada antara 10 cm sampai 11 cm. Nah, membaca penggaris ini, garis yang tengah ini dibaca 10,5 ya, ini yang ini. Ya, itu ya. Nah, berarti ujung pensil ini berada di bawah 10,5, kemungkinan 10,3 cm ya. Ya, kita perkirakan seperti itu, 10,3 cm. Nah, pada pensil kedua, nah, ujungnya pensil ini ya kita kenakan ke penggaris ya. Dia berada lebih dari 9,5 cm ya. Kita lihat. Nah, di situ kemungkinan dia berada di 9,8 cm ya. Ya, kita tulis dulu 9,8 cm. Nah, pada pensil ketiga ya ujungnya sama, kita kenakan ke penggaris ya, kita tarik garis lurus ya, jadi dia berada di bawah 9,5 ya, kemungkinan ini berada di 9,4 ya, kita tuliskan. Jadi caranya seperti itu ya. Nah, coba sekarang ditebak berapa hasil pengukurannya ya. Ya, bisa saja ada yang mengatakan bahwa garis pertama panjangnya 10,35 ya. Nah, di sini kita akan mengukur panjang pensil ini ya. Kita lihat. Nah, ujungnya kita tarik garis ke penggaris ya. Berapa kalian membacanya ya? Tetap masih di bawah 10,5 ya, berarti kemungkinan 10,4 ya cm ya. Panjang pensil pertama kira-kira 10 cm ya. Mengapa demikian? Tadi kita dapat panjangnya adalah pensil pertama 10,3 cm. Diperkirakan dia 10 cm. Mengapa demikian? Ya, ini cara penjelasannya. Nah, jadi kita lihat tadi itu dia berada di 10,3. Di mana dia lebih mendekat ke 10 atau ke 11 cm? Tentu lebih dekat ke 10 cm ya, karena dia di bawah 10,5. Jadi diperkirakan ini adalah 10 cm ya, seperti itu ya. Nah, ini 10 cm. Nah, kalau yang kedua tadi kita mendapatkan 9,8 ya, kita lihat di sini 9,8 itu mana lebih dekat, apakah ke angka 10 cm atau ke 9 cm? Ya, tentu dia lebih mendekat ke 10 cm ya. Jadi ini diperkirakan 10 cm ya. Nah, yang ketiga tadi kita mendapatkan 9,4. Nah, 9,4 kalau dilihat pada gambar ini dia lebih mendekat ke 9 ya, angka 9 cm daripada ke 10 cm. Jadi aproksimasinya adalah 9 cm ya, begitu ya. Nah, kita baca di sini ya. Misal hasil pengukuran panjang benda berada di antara 2 satuan berurutan ya. Batas pembulatan ke satuan terdekat adalah setengah 0,5 jarak 2 satuan itu ya. Nih, yang tadi kita lihat ini ya, seperti ini kan ini bacanya kalau di titik ini 9,5, kalau di sini 10
setengah. Ini 11,5 atau 11,5 seperti itu ya. Nah, melebihi batas itu, melebihi batas 0,5 berarti dibulatkan ke atas ya. Kurang dari batas itu, batas 0,5 berarti dibulatkan ke bawah. Misal 9,3 dibulatkan ke bawah menjadi 9 karena 9,3 berada di antara 9 dan 10. Batasnya adalah 9,5 ya. Kalian tahu 9,3 nilainya kurang dari 9,5 ya. 9,4 dibulatkan ke bawah juga menjadi 9 karena 9,4 berada di antara 9 dan 10. Batasnya adalah 9,5 ya. 9,4 nilainya kurang dari 9,5 ya. Nah, bagaimana dengan 9,6? Dibulatkan ke atas menjadi 10 karena 9,6 berada di antara 9 dan 10. Batasnya adalah 9,5 ya. 9,6 nilainya lebih dari 9,5 ya. Sekarang bagaimana cara jika penggaris yang digunakan adalah penggaris 1 meter ya. Pada penggaris tersebut hanya tertera 0, 10, 20, 30, 40 dan seterusnya ya dalam sentimeter. Nah, misal nih suatu batang lurus diukur dengan penggaris tersebut, hasilnya ya tampak sebagai berikut ya. Kita mulai mengukur selalu dari 0 ya. Dibiasakan apapun yang akan kita ukur di titik awal angkalnya adalah 0. Nah, dari 0 ini kita membaca ya, di sini 60 lebih ya. Nih, tengah-tengah sini adalah 65 ya. Ini 65 ya bacanya. 65 cm. Ya. Ya, diukur dengan penggaris tersebut hasilnya adalah ya, tentu ini di bawah dari 65 ya. Batasnya adalah 0,5 kan? Ini bacanya 65 cm. Kira-kira ada berapa di sini? Ini kan dibagi 5 ya. 1 2 3 4 5. Kira-kira adalah 60. Berada di antara 60 dan 70 ya, berada di antara 60 dan 70, tapi dia berada di bawah 65. Jadi kemungkinan ini 61. Maka tongkat ini panjangnya itu lebih mendekat ke 60 cm ya. Begitu membacanya. Ya. Jadi kita bulatkan menjadi 60 cm. Nah, sekarang bagaimana dengan pengukuran batang berikut ya? Kalian lihat di sini ujung batang ini kita mulai mengukur dari 0 ya, titik 0. Nah, ujungnya batang ini lebih dari 65 cm ya. Jadi kemungkinan dia di sini adalah 67 ya. Ya, dia lebih mendekat ke 70 cm ya, dibulatkan ke 70 cm seperti itu ya. Ya. Jadi kesimpulannya melebihi batas ya. Batas tengah-tengah itu 5 ya. Kalau di sini 65 berarti dibulatkan ke atas ya. Kalau kurang dibulatkan ke bawah seperti itu ya. Ya, bagaimana contohnya? 62 dibulatkan ke bawah menjadi 60. Karena antara 60 dan 70 batasnya adalah 65 ya. Jadi 62 nilainya kurang dari 65 ya. 63 pun seperti itu, dibulatkan ke bawah ya, ke 60. Karena antara 60 dan 70 batasnya adalah 65, sehingga 63 nilainya kurang dari 65 ya, dibulatkan ke 60 ya. Bagaimana kalau 67? 67 itu dibulatkan ke 70 karena berada di antara 60 dan 70 dan berada lebih dari 65 seperti itu ya. Ya, mudah-mudahan kalian dapat memahami ya. Nah, ini ada tugas individu bisa kalian lakukan di rumah ya. Kalian akan mengukur panjang buku tulis, lebar buku absensi, panjang ballpoint, pena maksudnya, lebar meja belajar, dan panjang papan tulis ya. Dan dicari benda-benda yang lain ditambahkan. Oke. Ya, sekarang ayo berlatih. Lakukan dengan teliti ya. Nah, sekarang
Lakukan pembulatan hasil pengukuran berikut ke satuan terdekat. Ya, sebaiknya ya, ini kita mulai dari 0 dan ujungnya pensil ini sebaiknya kita tarik garis lurus ya ke penggaris. Jadi dia berada di bawah 13,5 ya. Nih, antara 13 dan 14. Jadi dia di bawahnya, kira-kira 13,2 ya. Nah, jadi pensil ini panjangnya dibulatkan ke 13 cm. Paham ya? Nah, sekarang yang ini pensil ini. Nah, sama, tarik garis ke bawah. Nah, apakah dia sudah melewati 12,5? Ternyata belum ya, di bawah ya. Tuh. Kira-kira 12, antara 3 dan 4 ya, begitu. Jadi dia dibulatkan ke 12 cm ya. Nah, bagaimana dengan pensil ini? Nah, sama, tarik garis dulu lebih dahulu ya. Nah, apakah sudah kena 8,5? Ternyata belum ya. Belum. Kira-kira ini 8,4, maka dibulatkan ke bawah ya, ke 8 cm. Nah, sekarang lakukan nomor 2 ya, lakukan pembulatan hasil pengukuran panjang berikut ya. 11,4 ya, tentunya berada di bawah 11,5 ya, maka dibulatkan ke angka 11 cm ya. Ya. Nah, berada di bawah 11,5. Kalau 10,6 berarti dia berada di atas 10,5, maka dibulatkan ke 11 cm ya. Karena 10,6 berada antara 10 dan 11 cm ya. Nah, bagaimana dengan 13,2? 13,2 dibulatkan ke bawah ya, karena berada di bawah 13,5, jadi menjadi 13 cm ya. Nah, 15,8 ya, itu nih, kalau 15,8 kira-kira di sini, maka dibulatkan ke 16 ya, karena dia lebih dari 15,5, menjadi 16 cm. Kalau 21,1 ya, tentunya di bawah 21,5, maka dibulatkan ke 21 cm ya. Bagaimana dengan 201,3 ya, berada di bawah 201,5 ya. Dia berada antara 201 dan 202, maka dibulatkan ke 201 cm. Oke. Nah, sekarang nomor 3 ya. Pembulatan ke satuan terdekat. Pembulatan ke puluhan terdekat. Kalau kesatuan, satuannya ini ya, nih 6. 126 itu satuannya adalah 6. Bagaimana kalau dibulatkan ke satuan terdekat ya? 2 itu di bawah angka 5, maka tidak bisa menaikkan angka 6 naik satu angka, tidak bisa. Jadi dia tetap menjadi 126 cm ya. Nah, kalau ke puluhan terdekat, puluhan di sini adalah angka 2 ya, 126. Nah, sekarang 6 ini di atas 5 kan, bisa menaikkan satu angka ke atas ya, nih. Menaikkan satu angka ke atas, jadi 2 menjadi angka 3. Dan perpindahan ini menjadi 0. Jadi menjadi 130 cm ya, kalau ke puluhan. Nah, bagaimana dengan 132? Kalau kesatuan 3 di bawah angka 5 tidak bisa menaikkan angka 2 1 menjadi 1 ke atas, jadi tetap 132 ya cm. Nah, kalau ke puluhannya adalah angka 3, 2 di sini tidak bisa karena dia di bawah angka 5 tidak bisa menaikkan angka 3 menjadi angka 4, maka karena tidak bisa dinaikkan, nah ini berubah menjadi 0, menjadi 130 ya. Setiap akan dilakukan perpindahan ini akan menghasilkan 0 ya, jadi 130 cm. Ya, bagaimana dengan 135,6? Ya. Ke satuan 6 ini di atas angka 5, maka bisa menaikkan angka 5
naik satu angka ke atas menjadi 136 ya. Gimana dengan puluhannya angka 3? Ya, angka 5 ini tadi sudah berubah menjadi 6 ya. Bisa menaikkan angka 3 menjadi satu angka ke atas ya. Perpindahannya menjadi 0 jadi 140 cm. Ya. 139 kalau kesatuan 8 itu di atas 5 bisa menaikkan angka 9 menjadi satu angka ke atas menjadi 140 cm ya. Nah, bagaimana dengan puluhannya angka 3? Ya, 9 bisa menaikkan satu angka ya. Nah, di atas angka 5 menaikkan satu angka menjadi 140 ya. Ya. Sekarang yang ini 1 tidak di bawah angka 5 tidak bisa menaikkan angka 3 ya menjadi 133 satuannya. Bagaimana dengan puluhannya? 3 tidak bisa menaikkan angka 3 ini. Kenapa? Karena 3 ini satuannya berada di bawah angka 5. Jadi 130 ya puluhannya. Nah, terakhir ya. Kesatuan 5 bisa menaikkan angka 7 menjadi angka 8 jadi 138 cm. Nah, kepuluhan 7 bisa menaikkan angka 3 menjadi angka 4 ya karena berada di atas angka 5. Jadi 140 ya. Gitu. Nah, ya ini kalian kerjakan di rumah ya. Ya. 5 dan 6 ya, kalian dapat mengerjakannya di rumah. Ya, demikian pembelajaran kita hari ini ya. Ibu akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Ibu berharap kalian bisa mengerti apa yang telah Ibu ajarkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.